Baik, terima kasih Mbak FC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan kita semua. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Zaki, mewakili Kepala Dinas Disperindakan Kota Surabaya. Kemudian Ibu Maya Tosuri, mewakili Camat Tabansari yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik peserta sosialisasi, komunikasi dan tugas aman dan tugas luar negeri. Saya izin berdiri. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat bersyukur pada sama semua yang berbahagia ya. Semoga kegiatan sosialisasi ini bermanfaat karena ini hal yang sangat penting untuk Bapak Ibu sampaikan, karena saya yakin Bapak Ibu tokoh masyarakat dan juga adik-adik sekalian punya keluarga mungkin atau yang kerja di luar negeri atau yang mau bekerja di luar negeri, mungkin hal ini sangat penting untuk kita sampaikan terkait bagaimana prosedur ketika ini bekerja di luar negeri. Karena Bapak Ibu sekalian, bekerja itu adalah hak warga negara. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 menyampaikan bahwa negara warga negara itu berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan bekerja atas manusia dan kebebasan itu. Dan salah satunya kewajiban pemerintah itu adalah menciptakan lapangan kerja di dalam negeri, bekerja sama dengan dunia usaha tentunya. Kalau nggak salah berapa tuh UMN Surabaya? UMN Surabaya upah minimum regionalnya berapa? Kalau nggak salah 65 juta ya, besar ya. Tapi susah nggak Bapak Ibu sekalian? Yang kerjanya susah. Nah, nanti saya kasih informasi bahwa ada alternatif. Kita tidak mendorong, tapi ada kesempatan dari kita, keluarga kita, anak kita, ponakan kita, bahwa bekerja itu tidak harus di dalam negeri, bisa juga di dalam negeri. Kenapa? Penduduk Indonesia ini nanti ini ada kuis, ada tanya jawab juga, nanti dapat hadiah ya, supaya semangat, ada hadiahnya. Jadi mohon nanti Bapak Ibu simak juga gitu ya. Penduduk Indonesia 280 juta kurang lebih survei dari BPJS BPS, dan hampir 60%-nya itu penduduk Indonesia itu usianya akan kerja, usia 14 sampai 45 tahun. Dan itu kenapa sekarang itu susah banget cari kerja, betul ya? Persaingan ketat banget. Saya nanya Bapak Ibu Barat mau belajar itu, Bang, lulusan apa Pak? Saya lulusannya perawat tapi kerjanya di luar. Ya apa? Saking susahnya kan cari kerja. Begitu juga kalau mau kerja SPG-nya, ketentuan pendidikannya itu tidak sesuai. Di sisi yang lain, di negara-negara lain, negara-negara maju, itu penduduknya sangat sedikit. Mereka itu sekarang budayanya Bapak Ibu sekalian, jarang yang mau nikah. Karena apa? Karena mereka merasa hidup bisa kurang, pengeluarannya tinggi. Jadi kalau punya anak itu susah. Kalau nikah, nggak mau punya anak, melihatnya kucing, melihatnya anjing, gitu ya. Sehingga angka penduduknya itu semakin kesini semakin berkurang, karena tingkat kelahirannya sedikit. Tapi mereka negara maju, mereka membutuhkan tenaga kerja. Apa yang dibutuhkan di sana? Yang mereka tidak mau. Misalnya mereka nggak mau jadi perawat. Di Jepang nggak mau jadi perawat mereka. Orang Malaysia nggak mau jadi peladang sawit. Orang di Korea, di Jepang, di Taiwan, Hongkong nggak mau jadi asisten rumah tangga, nggak mau jadi pengasuh rahasia. Di sisi yang lain di Indonesia, penduduknya banyak, butuh pekerjaan kan? Di luar negeri nggak butuh ijazah kita. Yang dia butuhkan adalah apa kemampuan kita, sertifikasi apa yang kita punya. Misalnya kita pengasuh lansia, ada sertifikasi namanya untuk
bisa dapatkan melalui kursus. Kemampuan bahasa kita dari pusat. Jadi yang dibutuhkan di sana skill. Makanya untuk persyaratan nggak perlu dipilih. Kalau kita kan sarjana lalu banyak banget ya. Bersaingnya susah banget. Apalagi sekarang banyak pabrik tutup ya. Kemudian juga banyak PHK massal gitu kan. Ini hanya alternatif. Makanya tadi rekannya kamu aja dulu. Karena masyarakat itu sudah banyak yang putus asa. Susah banget sih cari kerja di Indonesia. Tapi Bapak Ibu sekalian, di sisi yang lain, kita juga harus hati-hati kan. Jangan sampai niat baik kita bekerja keluar negeri ternyata dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk menipu kita. Betul nggak? Pernah dengar nggak kejadian di Kamboja? Ada yang mendagangi program tubuhnya, ada yang pulang sudah dibantu nyawa, gitu ya. Nah ini yang kita perlu hati-hati. Jadi kabur boleh, tapi kita punya persiapan. Itu yang paling penting. Lanjut. Katanya tak kenal maka tak sayang ya. Saat ini kami dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI ini adalah sebuah kementerian baru yang dibentuk di era Presiden Prabowo ini karena menganggap bahwa terkait dengan pekerja migran ini penting banget. Dulu istilah pekerja migran adalah TKI. Pernah dengar ya TKI, TKW gitu ya, dana kerja wanita. Tapi bayangannya kalau bahasa TKI, TKW pasti bayangannya membantu rumah tangga yang disiksa gitu ya. Padahal tidak. Makanya istilahnya diganti dari istilah TKI menjadi pekerja migran Indonesia. Nah, kenapa pekerja migran Indonesia? Semua pekerjaan yang luar negeri itu adalah pekerjaan yang termasuk anak buah kapal. Kemudian kita jadi perawat di rumah sakit, kerja di perhotelan, itu termasuk pekerja migran. Yang bukan pekerja migran itu turis, pelajar, diplomat. Orang yang Indonesia kerja di luar negeri itu bukan termasuk pekerja migran, tapi selain itu adalah pekerja migran. Oke, saya perkenalkan nama saya Kibar Okoyawardana dan sudah disampaikan oleh Bu Sekjan. Saya lahirnya dari Palembang. Sebelumnya saya kepala balai di Lampung. Alhamdulillah saya dapat amanah menangani provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur ini adalah provinsi terbesar untuk penempatan bekerja di luar negeri. Tahun lalu itu dari total 297.000 penduduk Indonesia yang bekerja di luar negeri, 79.000-nya itu dasar asalnya adalah dari Jawa Timur. Jadi Jawa Timur itu orangnya berani ya Bu ya, Bapak ya. Karena memang mentalnya sudah terbiasa sejak dulu. Kemudian bekerjanya sebagai besar itu Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Korea Selatan, dan Singapura. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian lihat, saya sebelumnya sudah pernah bertemu dengan orang Indonesia yang punya luar negeri hampir di seluruh dunia dan mereka banyak yang berhasil. Jadi totalnya hampir 5 jutaan penduduk Indonesia di luar negeri, yang gagal itu cuma sedikit. Yang itu yang diberitakan viral itu, tapi yang suksesnya itu banyak sebenarnya. Tapi namanya kabar yang buruk itu adalah bad news is good news katanya kan. Kabar yang buruk itu justru kabar yang baik. Jadi makanya yang informasi ke masyarakat cuma yang karena hukuman, karena penjara, karena pancung segala macam gitu kan. Ada yang suksesnya banyak banget. Lanjut. Nah, kami dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, KP2MI ya singkatannya, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, punya perwakilan, punya di Provinsi Jawa Timur ini namanya BP3MI, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, atau singkatannya BP3MI. Saya ulangi ya, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI. Kebetulan saya kepala balainya. Kami punya perwakilan juga mulai dari Banyuwangi, disebutnya P4MI, Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, ada di Pamekasan, ada di Madiun, Malang, Sidoarjo. Kemudian kita di bergabung dengan LPSK, itu lembaga layanan di Pantai Selatan, ada di Ponorogo, Tulungagung, Blitar, dan kami di Mall Pelayanan Publik juga ada. Intinya kami ingin mendekatkan diri kepada masyarakat. Saya ingin tahu dulu nih, yang
Yang punya saudara yang di luar negeri itu di mana? Ada nggak? Belum ada? Ada? Oke, di mana? Di Australia itu, luar biasa. Jadi negara pertemanan jangan bayangkan cuma Malaysia gitu ya. Yang ada di Australia. Dan gajinya nanti saya kasih tahu berapa sih usaha gajinya itu ya. Bayangkan ya, Bapak Ibu sekalian, cukup nggak perlu tamatan sarjana, cukup tamatan SMP yang penting bisa lolos tes bahasa Korea ya. Gajinya itu mulainya 23 juta, nggak ada apa-apa gajinya saya. Tamatan SMP loh, gajinya segitu. Di sini gaji 5 juta aja susah setengah mati ya. Di sana cuma kita khusus bahasa Korea, kemudian selama 6 bulan, kemudian kita ikut tesnya, lolos, gajinya 23 juta. Artinya kesempatan ada di luar negeri. Jika kita satu niat. Jadi jangan karena disuruh orang berangkat ke luar negeri, ini penting. Kita kan masih ada budayanya makan orang makan ngumpul ya. Yang terjadi banyak yang juga kan. Kalau kita nggak ada uang, kan suami istri itu kan. Terus yang kedua pas keadaan keadaan, ya juga nggak boleh. Kita harus berjuang. Nabi Muhammad ketika dia di Mekah, di sana susah menyebarkan agama Islam. Apa yang dilakukan? Hijrah. Artinya di dalam agama kita agama Islam yang saya percaya bahwa hijrah itu boleh. Dan Bapak Ibu sekalian, pendapatan yang dihasilkan oleh pekerja migran ke Jawa Timur, karena mungkin Surabaya bukan kantor, tapi yang kantor itu daerah Ponorogo, Blitar, Malang, Madiun, itu menggerakkan roda perekonomian. Kiriman mereka, gajinya yang dikirim keluarga itu buat beli belanja, buat belanja konek, kolek anak. Jadi bayangkan itu adalah orang-orang yang hebat, yang berani keluar dari zona nyaman, yang nggak mau pasrah dengan keadaan, dan disitulah bentuk kehadiran negara pemerintah hadir untuk melindungi. Jangan sampai sudah punya niat baik negeri, tapi akhirnya menjadi korban dari tadi korban perdagangan orang, ada penempatan yang tidak prosedural sehingga hak-haknya tidak dipenuhi, gitu ya. Jadi hadirnya pemerintah itu untuk melindungi warga negaranya dimanapun dia berada. Next. Nah ini tadi yang warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Ini hak warga negara. Ngapain kita gabung dengan pemerintah Indonesia kalau kita tidak dapat kehidupan yang layak bagi manusia? Tapi apa yang terjadi? Kesulitan kan kita kan? Karena kerja masih sulit. Tapi pemerintah tidak berdiam diri. Pemerintah berusaha melalui menciptakan lapangan kerja, tapi juga pemerintah hadir untuk melindungi warganya jika ingin bekerja di luar negeri. Karena itu punya pilihan. Saya kebetulan saya kuliah, saya niatnya itu kerja di luar negeri. Saya dari Universitas Indonesia, saya berusaha hubungan internasional, saya pengen kerja. Tapi nasib hanya saya jadi PNS, kan keluar negeri juga. Tapi di situ menunjukkan bahwa kita punya niat, punya cita-cita. Dan saya nggak tahu cita-citanya apa. Ini ada yang pakai baju-baju. Siapa namanya deh? Ayu. Mbak Ayu, cita-citanya jadi apa? Jadi dokter. Sekarang jadi akhirnya kerjanya cita-cita boleh kalau setinggi begini. Katanya cita-cita tuh harus setinggi lagi karena kalau jatuh nggak jauh lebih tinggi kan. Kalau Mbak, cita-citanya apa? Jadi perawat. Sekarang kerja, kuliah, sekolah, jaga toko. Oke. Jadi cita-cita itu jangan pernah ada, betul kan? Cita-cita itu kalau kita upayakan, insya Allah jadi kenyataan, betul kan? Karena namanya ikhtiar itu, usaha hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Jadi cita-cita setinggi mungkin. Nanti saya ceritakan ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan nanti kita bisa tanya jawab.
salah satu pendorong orang bekerja ke luar negeri tadi usia persaingan kerjanya sulit, kemudian keterbatasan lapangan kerja, upah yang rendah, tingkat kemiskinan yang tinggi. Betul nggak sekarang? Yang haram aja susah dikatakan, apalagi yang halal ibaratnya. Tapi ternyata sebenarnya karena kita nggak membuka pikiran kita seluas mungkin, bahwa banyak peluang itu untuk kita bisa mempunyai cita-cita kita untuk lebih baik di masa yang akan datang. Kemudian di luar negeri itu usia ini semakin menua, kemudian upahnya lebih tinggi, pekerja lebih banyak, kondisinya lebih baik, pengalaman dan pengembangan karir. Jadi ketika kita dari luar negeri bisa dari Korea, kalau saya ke Madiun, saya sosialisasi, saya tanya misalkan, Pak, di sini sekarang tanah pada mahal Pak, kenapa? Karena itu yang uang-uang dari Korea beli tanah nggak pakai nawar. Padahal waktu dulu di sini mereka nggak, ya ibaratnya susah dan kerja. Mereka kerja di pabrik Korea, gajinya paling awal minimalnya 23 juta. Tapi kalau dia lembur karena bonusnya bisa sampai 30 juta per bulan. Kalau dia kerjanya kontraknya 3 tahun, 2 bulan kalau sendiri 2 miliar itu gampang. Dan akhirnya dia bisa punya modal usaha, bikin rumah, betul nggak? Nikah, naik umroh orang tua, nyekolahin adiknya. Karena manusia itu yang hebat katanya, bukan yang ganteng, bukan yang pintar, bukan juga yang kaya, tapi yang paling hebat itu manusia yang paling bermanfaat untuk paling sedikit orang sekitarnya, keluarganya. Bu, saya tahu ini, ibu program PKK atau dari mana? Dari program PKK atau dari masyarakat dan masyarakat? Ibu kalau mau yang calon menantu nih, saya mau tanya, itu jadinya yang gimana itu? Ya soalnya, oh ini anaknya laki-laki ya? Oke, kalau yang perempuan yang punya laki-lakinya, punya suaminya gimana? Artinya yang menjadi pilihan para ibu-ibu calon mertua kita adalah yang tampan, yang soleh, yang soleha, gitu ya. Apalagi kalau kepala keluarga, kalau punya ganteng, kemakan kalau dia mempan, gajinya besar, orangnya tanggung jawab, dia bersih kan? Maka modal ganteng doang cukup kan? Betul nggak? Bapak Ibu sekalian. Jadi ini saya hanya membuka wawasan sama-sama, mungkin Bapak Ibu dari pengalaman, tapi intinya di sini saya akan memberikan informasi bahwa ternyata dua itu ada pilihan. Jangan hanya kita terfokus dengan sesuatu yang sulit. Saat ini saya berpikir dalam sulit, tapi ternyata ada pilihan. Lanjut. Nah, permasalahannya saat ini masih luar negeri itu 80% itu kerjanya di sektor-sektor yang tadi informal. Misalnya jadi asisten rumah tangga, makanya informasinya banyak yang bermasalah, gitu ya. Banyak yang gajinya kan dibayar, banyak yang di Malaysia, uang-uang di sini ternyata kasus, gitu ya. Nah, ini yang kita tawarkan ke Bapak Ibu sekalian, bahwa nanti ada ya pekerjaan sektor yang terampil, sektor yang kerjanya di perusahaan-perusahaan, yang gajinya lumayan besar. Ini hanya informasi yang nanti harapannya ada ketok tular ya dengan keluarga, lingkungan, ada loh kalau menjawab, tapi caranya harus benar. Lanjut. Nah, ini jangan sampai kita jadi korban informasi yang dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kerjanya katanya mudah, gampang, nanti ke luar negeri kerja di restoran atau kerja di karaoke, atau kerja jadi judi online, atau jadi online scammer. Jadi kita harus cek and recheck. Kemana cek and rechecknya? Pertama bisa ke dinas, bisa ke pemerintah kelurahannya, bisa ke BP3MI dengan cabang-cabangnya. Kalau susah jalan ke sana yang pakai nanti ada informasi melalui telepon, melalui media sosial yang bisa kita tanya langsung. Intinya yang saya sampaikan,
Jangan langsung percaya informasi tentang peluang kerja luar negeri. Tapi hanya lebih dalam lagi, informasinya digali lagi supaya kita jangan jadi korban penipuan. Lanjut. Kunci kalau mau keluar negeri itu karena niat sendiri, bukan karena saya ngomong sini jadi kayak keluar negeri atau nanti orang tuanya nyuruh itu kamu punya keluar negeri, nggak boleh. Harus ada niat dari diri sendiri. Kalau memang mau kerja luar negeri, kalau mau niat dari diri sendiri, insya Allah kita persiapkan dengan baik. Kuncinya ada 4 aman, 4 siap. Siap secara mental, siap secara fisik, siap secara dokumen, izin orang tua ada, kemudian KTP-nya ada, NIK-nya ada, BPJS-nya ada, kontrak kerjanya ada, asuransinya ada. Kemudian siap secara kompetensi, mampu bahasa Inggris, bahasa Jepang misalnya, bahasa Korea, harus mampu itu dulu. Jangan cuma orang nekat doang, gitu kan? Gajinya besar, tapi kita harus punya kemampuan yang harus dimiliki. Lanjut. Nah ini istilah pekerja migran itu semua warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam waktu tertentu dan menerima upah. Jadi termasuk di sini yang kerjanya di pabrik, rumah sakit, perhotelan itu pekerja migran. Termasuk yang bekerja di pengguna persawahan, termasuk pembantu laksana rumah tangga, sopir, tukang kebun, ya. Kemudian TNI, pelaut, awak kapal, pelaut perikanan itu termasuk. Jadi kalau dulu saya bukan TNI, bukan TNI, saya pelaut. Ini termasuk pekerja migran. Lanjut. Nah ini dokumen persyaratannya, sampai sama dengan dokumen kalau kita di Indonesia. Cuma ada tambahannya, harus punya paspor, harus punya visa kerja. Jadi kalau kita kerja ke luar negeri, visanya itu visa kerja, bukan visa kunjungan turis, bukan visa umroh, bukan visa jenis lain, adalah visa kerja, bukan visa belajar. Kemudian ada perjanjian kerjanya. Kalau kita kerja di luar negeri kan sudah perjanjian kerja dong. Kalau kita kerja di pabrik kan kita ada perjanjian kerja juga kan, sama. Di luar negeri juga pakai itu. Lanjut. Nah, untuk kerja luar negeri ada 2 macam. Ada yang ditempatkan oleh pemerintah, yang tadi saya bilang ke Korea, Jepang, Jerman, itu ditempatkan oleh pemerintah. Kenapa saya bilang kok Bapak bahasanya ditempatkan, bukan dikirim ke luar negeri, bukan ditempatkan ke luar negeri. Karena ini yang ditempatkan itu manusia, bukan orang, bukan barang. Kalau barang kan pengiriman barang. Kalau untuk orang yang bekerja di luar negeri disebutnya ditempatkan. Itu ada yang diuji tadi, kemudian yang ditupi juga oleh pemerintah, kemudian P2P ini oleh perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan luar negeri. Nah ini yang paling banyak penempatannya, 90% penempatannya oleh P2P ini, oleh agensi di Indonesia namanya Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau disingkatnya P3MI. Harus diingat ya, nanti saya akan tanya di singkatan ini, kalau yang tahu nanti saya kasih hadiah. Kemudian ada untuk kepentingan perusahaan sendiri, misalnya perusahaan di sini apa yang besar, misalnya BC misalnya, dia bikin pabrik baru di mana, di Afrika misalnya. Nah itu nanti dia bisa dipakai orangnya sendiri. Kemudian kalau kita jago profesional, jago bahasa, sudah punya pengalaman, punya sertifikat, kita bisa ngelamar sendiri, tidak kita pertama orang. Karena kalau melalui P2P itu ada biaya yang harus kita keluarkan. Lanjut. Nah ini ya, ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Yang bisa memberangkatkan orang ke luar negeri, yang menempatkan orang ke luar negeri cuma pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pemerintah daerah tidak boleh, dinas tidak boleh, kecamatan tidak boleh menggunakan kamu luar negeri. Yang boleh hanya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, dan tadi skema diuji tadi Jepang, Korea. Nanti kalau kerjanya kami. Terus yang kedua,
perusahaan penempatan pekerja di Indonesia atau P3NI, ini boleh. Nanti kita harus cari kalau ada yang menawarkan pekerjaan dan perusahaan apa, oh P3NI, terus kita cek ke kantor kita, ke kantor kami, bisa ke dinas, benar nggak Pak perusahaan ini bisa harus kerja. Kemudian tadi UKPS, LPK, Lembaga Pelatihan Kerja, BLK, Balai Latihan Kerja, BKK ataupun perorangan bisa saya Pak, kalau kerja luar negeri itu saya, itu tidak boleh. LPK saya bilang yang Lembaga Pelatihan Kerja itu adalah untuk melatih, bukan untuk membayarkan. Banyak banget ya saya lihat tulisan di ini kerja Pak, hubungi LPK ini. Dia hanya melatih bahasa doang, dia tidak boleh menjelaskan orang. Ini perlu ya, penting sekali di sana. Lanjut. Ada hukumannya sampai dendanya 15 miliar kalau orang menempatkan secara prosedural atau dia tidak dalam izinnya, dia kena 15 miliar. Lanjut. Nah, sekarang zamannya gadget kan, terutama generasi milenial. Kalau pengen informasi bekerja luar negeri, masuk ke Cisco P2MI. Kalau ada handphone ke Cisco P2MI, nanti klik di lowongannya sini. Pengen kerjanya di mana? Bisa nanti ada pilihan Australia, New Zealand, Malaysia, Hong Kong. Nanti pilihan di situ. Terus kalau kita berdasarkan keahlian kita, saya penjahit, gitu ya. Saya mau tanya, penjahit kan? Punya sertifikat kan? Itulah kelemahan orang Indonesia. Orang Indonesia itu ahli-ahli, tapi nggak mikir bahwa keahliannya itu harus ada sertifikatnya. Itu penting. Tukang batu bata, tukang emas itu banyak banget di Indonesia. Tukang kayu banyak kan? Tapi kalau kita tanya ada nggak sertifikatnya? Nggak ada. Di luar negeri itu dibutuhkan pengakuannya dari sertifikatnya itu. Coba nanti cari bagaimana kita sertifikat keahlian kita itu. Misalnya tukang las nggak ada, kemudian tukang kayu, arketek namanya itu sertifikatnya tukang kayu. Ada sertifikatnya dibuatkan. Perawat itu ada juga. Kemudian pengasuransian ada sertifikatnya itu. Dan itu yang adanya di lembaga-lembaga vokasi keterampilan itu pasti ada. Lanjut. Nah ini tadi yang saya ceritakan, Jawa Timur itu paling banyak penempatannya ke luar negeri. Sampai 4 tahun terakhir kurang 10.000 orang. Jadi bukan sesuatu yang lain luar negeri itu. Ada yang bolak-balik luar negeri itu udah biasa. Di satu sisi ada yang nggak pernah keluar negeri. Padahal sekarang dunia sudah tanpa batas, tapi otaknya masih mindsetnya dalam negeri terus, masih seperti itu. Jadi sedangkan ketika tidak mendapatkan pekerjaan kesulitan dan lepas hari ini, akhirnya nganggur, lama-lama bermasalah. Kalau nganggur terlalu lama bermasalah kan apa ya? Bermasalah kan? Nggak ada pekerjaan apa kan? Ujung-ujungnya apa? Jadi kriminal nanti banget. Betul nggak sih? Ini karena masalahnya perlu kan? Padahal ada pilihan kalau kita niat. Tadi, lanjut. Ini tadi saya bilang negara kedua terbesar untuk Jawa Timur itu masih Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Arab Saudi. Kalau orang ke Arab Saudi ini nilai lebihnya apa? Kalau kerja di Arab Saudi nilai lebihnya apa? Apa? Umroh mah sekarang ada duit berangkat sekarang. Kalau saya tanya, kita sekarang punya duit mau haji bisa nggak? Bisa nggak berangkat sekarang? Nah, bisa berapa tahun dulunya? 22 tahun. Kalau kerja di Arab Saudi, nunggu lama kan? Langsung haji dia. Tahun depannya langsung minta kemajuannya. Saya mau haji. Oh silakan. Artinya motivasinya bukan duit kan? Bukan hanya uang kan? Bisa haji. Benefitnya. Itu salah satunya kenapa banyak orang yang kerja di Arab Saudi.
Lanjut. Ini yang bertanya Bapak Ibu. Ponorogo, Blitar, Malang, Tulungagung, Banyuwangi, Madiun, Kediri, Trenggalek, Magetan, gitu ya. Ada nggak Surabaya? Karena Surabaya orang yang kaya semua. Amin. Tapi tidak mampu kepemimpinan. Kalau orang kaya pengen kepemimpinan nggak boleh? Boleh dong. Dapat kemampuan bahasa Indonesia bagus, itu kan? Dapat pengalaman kan? Kenapa tidak? Ya kan? Lanjut. Nih Surabaya. Surabaya kali tahun 2022 yang berangkat cuma 20 orang. Nggak apa-apa. Bagus. Akhirnya pemerintah kabupaten, pemerintah kota Surabaya itu berhasil menciptakan lapangan kerja sehingga warganya nggak perlu ke ini, betul nggak? Tepuk tangan dong buat ibu yang berada. Menciptakan lapangan kerja bagus karena penduduk Surabaya kan sedikit dibandingkan luar negeri kan. Di sini lapangan pekerjaan banyak, lapangan usaha juga banyak kan. Tergantung modalnya punya apa enggak. Kemudian tahun 2023 cuma 508 orang, 2024 545 orang. Totalnya selama beberapa tahun, 4 tahun terakhir kita 731 orang warga Surabaya yang dari luar negeri yang tercatat di pemerintah di kami yang berangkat tanpa mencatatkan diri atau melapor di sawah lebih banyak lagi. Tapi siapapun itu yang tercatat, yang prosedural, yang tidak prosedural, kami dari pemerintah akan melindungi. Jika ada masalah kami akan membantu. Tapi kalau dia prosedural, membantunya lebih enak. Kami akan punya data dokumennya, siapa keluarganya, di mana alamatnya, berjalan dengan siapa, kita bisa bantu. Tapi kalau dia tercatat, tidak melapor, ya kita sulit. Penelusuran alamat dulu koordinasi dengan kecamatan bulan. Ini benarkah warganya? Ini kondisinya ada di Singapura, kondisinya udah 20 tahun kerja karena kondisi sakit, datanya tidak ada di kami, hal-hal kayak gitu. Lanjut. Ini kalau kita ada masalah, kita bisa melapor ke perusahaan di sana ataupun ke agensi. Ini kalau seandainya sudah ada yang kerja ya, lanjut. Nah, ini kalau seandainya kita bekerja secara prosedural, pemerintah bisa membantu secara maksimal. Tapi pemerintah tidak mengambil alih jika terjadi permasalahan pidana. Misalnya kita membunuh orang misalnya di luar negeri, contoh, hanya contoh. Pemerintah Indonesia nggak bertanggung jawab pada mereka yang membunuh orang di sana. Itu tanggung jawab individunya kan. Misalnya dia jadi pedagang narkoba atau dia di sana menjadi tindak pidana, itu tanggung jawab dia pribadi. Tugas pemerintah adalah mendampingi dengan menyiapkan pengacara. Tapi masalah hukum tidak diambil alih oleh pemerintah. Itu tanggung jawab pribadi. Tapi kalau kita prosedural, kita lebih gampang untuk membantu warga negara kita. Tapi kalau ilegal, biaya pemulangan sendiri, kalau ada apa-apa tidak ada asuransinya, kemudian membutuhkan waktu untuk penelusuran data dan macam-macam. Lanjut. Ini nih, awas janji manis. Banyak orang kita nih, karena inilah pentingnya sosialisasi yang dikoordinasikan oleh Dinas Tenaga Kerja bekerjasama dengan pemerintah Kota Surabaya dan juga Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Kita melakukan sosialisasi seperti ini. Jadi jangan sampai informasi yang kita dapatkan itu dari informasi yang salah, dari oknum-oknum atau pihak-pihak yang hanya mengambil keuntungan. Banyak kan kejadian kerja di yang saat ini lagi viral itu kan di Kamboja ya, betul kan? Misalnya menjadi tukang judi online, tukang nipu warga negara Indonesia dari sana kan susah ditangkap kan? Karena nipunya dari sana luar negeri nggak bisa ditangkap dong. Nah itu banyak yang terjadi. Jangan sampai kita menjadi korban. Kenapa? Kalau nggak nyampe target penipuannya, udah nipu ada targetnya, kalau nggak nyampe target disiksa, disetrum, diapain. Udah kerjanya salah, dosa. Kalau
kita nggak nyampe target, penipuannya nggak bisa menipu orang. Targetnya 50 juta, menipu orang per bulannya, nggak nyampe target 10. Hal-hal yang kayak gitu jangan sampai menjadi korban. Artinya banyak juga informasi yang menyesatkan ataupun negara-negara tempatan itu berbahaya. Seperti kita ada yang sedang perang, dikirim ke Libya, dikirim ke Irak, dikirim ke mana? Dia negara yang sedang konflik ke Syria. Itu nggak boleh, apalagi ke Palestina, gitu kan? Orang negara yang lagi perang, gitu kan? Negaranya itu nggak boleh. Lanjut. Nah, tadi kalau generasi milenial kan, generasi apa? Gen Z sekarang ini, itu bisa akses lewat TikTok kita, medsos kita. Jadi di follow nanti ada informasi terkait mau kerja luar negeri bisa di sini, atau mau melapor atau mau menanyakan sesuatu silakan melalui WhatsApp-nya ada, bisa melalui Instagram-nya, DM gitu ya. Nanti informasi itu akan kita dapatkan dari pemerintah langsung. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian informasi yang saya sampaikan. Kita bisa lanjutkan ke sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya saya pengen bikin pertanyaan dulu ya, sebelum ditanya saja. Siapa yang tahu arti BP3MI? Ini tangan berapa tadi ya? Ibu duluan. Ini ada perlindungan pelayanan pekerja migran Indonesia. Pelayanan penempatan dan perlindungan Masih belum pas. Tadi siapa ini? Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kurang isi BC3MI Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Bu, ini ada hadiah buat Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Tadi saya sebutkan ada 5 skema penempatan. Salah satunya adalah G2G. Ke negara mana saja program G2G itu? Ada 3 negara. Bisa diikuti 2 aja saya kasih saja. Kemana? Jepang. Wah, kemana tadi ini? Ini hadiahnya ya. Oke. Tadi masih mau pertanyaan lagi nggak? Pertanyaannya sudah hadiahnya ya. Oke, pertanyaannya berapa jumlah penempatan pekerja migran asal Jawa Timur? Dan saya sudah sebut ini. Ya, berapa? Saya sama dulu masih salah. Berapa? Jawa Timur cuma kan 79.000. Itu penempatan Jawa Timur tahun 2024. Luar biasa. Oke, selanjutnya saya serahkan ke MC. Mana MC? Baik, terima kasih banyak Bapak Zina untuk materi yang kami disampaikan kepada kita semua. Selamat datang Bapak Agus Sumarto, Kepala Dinas Perindustrian Lembaga Kerja Kota Surabaya. Berikan aplaus semuanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Jubar, Ibu Sekretaris Kecamatan,
dan Bapak Ibu semuanya yang saya hormati dan saya cintai Bapak Surabaya, Pak Tambak Sari, tidak ada Tambak Sari kan ini ya? Tambak Sari. Banyak, Tambak Sari semua. Ya Bapak Ibu, jadi memang kita itu sedang gencar-gencarnya untuk mempromosikan tenaga sekarang dan PKI, PMI, Perjalanan Indonesia. Ini adalah salah satu pintu untuk menuju ke Perjalanan Indonesia. Jadi manfaatkan betul dan informasikan ke tetangga-tetangga bahwa di sana itu juga akan dilindungi. Tidak hanya dibiarkan di sana, kemudian dibiarkan tidak, tapi di sana juga dilindungi sampai ke Indonesia dan kita untuk mereka. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini seharusnya bumi full, karena ini ada atensi dari Kementerian yang baru, Kementerian dari Pekerja Migran Indonesia. Kementerian ini bertujuan adalah untuk melindungi Bapak Ibu dan pekerja di luar negeri. Jadi jangan sampai salah nantinya Bapak Ibu terjerumus ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga pekerja di luar negeri tidak ada perlindungan sehingga bisa merugikan kita. Saya harap ini dimanfaatkan betul dan diberikan salah satu atau salah dua atau bahkan salah semua ini itu bisa menjadi dari pahlawan bisa kita buat. Mungkin itu saja Bapak Ibu, silakan dilanjut untuk usahanya. Saya detail-detail ya Pak Iqbal ini usia ini antara Pak Iqbal tidak bisa kemana-mana, tidak bisa ke begitu. Jadi memang untuk selanjutnya wajib memang harus melalui Kementerian Pekerjaan Migran Indonesia. Kalau ini itu saja, semoga ini semua dapat berguna dan bermanfaat bagi kita. Saya diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus semuanya untuk baik, ini saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kita persilakan 3 penanya dulu ya. Silakan pertanyaan pertama. Sebutkan dulu dari mana ya Bu? Saya dari Dina dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Dina dari RW 2 Tambak Sari. Pertanyaan saya simpel Pak. Namanya dulu Dana Rukmi. Apakah pelayanan satu atapnya masih ada Pak di Gedung Berisi? Pelayanan satu atap masih ada? Iya, cuma itu aja. Terima kasih. Ada lagi mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan Pak Santoso dari Kapas Mafia Baru. Nah, kita kalau adakan juga ada warga yang untuk pemberangkatan ke setiap negara itu, nah termasuk biaya itu berbeda Pak. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu yang di belakang mungkin ada yang bertanya. Terima kasih. Perkenalkan saya Brida dari Kelurahan Kaca Kembang. Mohon izin Bapak, saya mau bertanya. Ini pertanyaan pribadi sih. Anak saya sendiri kebetulan beberapa waktu yang lalu itu menyampaikan kalau nanti saya lulus, apakah saya diperbolehkan untuk pergi ke luar negeri. Dia pilihnya ke Jepang karena dia kan dari teknik Pak. Nah, mohon arahan kira-kira
untuk supaya bisa sampai ke sana itu setelah selesai kuliahnya itu anak saya harus kemana? Saya tanyakan untuk bisa ke sana yang dimaksud ke Jepang itu tadi loh Pak. Jadi dia dari sekarang masih di ITS pas masih 7, tapi dia punya cita-cita mau ke sana. Nah itu kalau bisa mohon arahan Pak, jadi biar nanti saya bisa memberikan arahan juga ke Anda. Terima kasih Bapak. Maksudnya mau kerja ke? Iya, dia begitu Bu. Ya kerja. Jadi setelah dia kebetulan dari Bekasi, menyampaikannya ke situ. Saya juga bilang nanti ibu cari informasinya, karena juga takut ya berita seperti itu Pak. Jadi saya sendiri juga agak khawatir kan cewek juga gitu loh Pak. Jadi mohon arahannya gitu. Terima kasih. Terima kasih. Mohon silakan untuk Bapak Jumlah langsung dijawab. Baik, luar biasa. Tadi Pak, sebelum Bapak datang tadi, ini kita kasih pertanyaan saya dulu yang nanya ke para peserta. Saya kasih 3 pertanyaan, dapat hadiah kalau jawab. Pertanyaan ini Bapak bisa dijawab. Artinya ini minimal sekali nih ya, luar biasa pesertanya. Ini pada yang pesawat ya, yang ngatur ya, tapi alhamdulillah harus. Untuk Bu dan ini ya. Ibu, alhamdulillah sampai saat ini masih ada layanan terpadu satu atap di Bejul Polisi. Itu kita ada petugas kita di sana, itu punya provinsi. Itu nanti kalau terkait dengan di situ ada BPJS, ada imigrasi juga. Fungsinya LTSA itu untuk memudahkan prosesnya itu nggak kemana-mana. Jadi langsung satu tempat sampai selesai kita bisa di sana karena semua stakeholder atau instansi yang berkepentingan ada di satu tempat itu. Jadi masih ada yang di polisi. Kemudian Pak Santoso, untuk biaya penempatan memang betul Bapak masing-masing beda. Jadi untuk ke Malaysia gratis, untuk jabatan tertentu, misalnya pelada, dia yang butuh kita. Jadi sekarang masalahnya kita ada keinginan yang kuat untuk menjadwalkan, karena kita menjadwalkan itu kan akan pisah keluarga, mentalnya harus siap dulu, keluarganya juga harus dikeluarkan dulu, persetujuan dulu, gitu ya. Itu untuk ke Malaysia itu gratis kan, penempatan untuk jabatan misalnya pelatihan. Tapi kalau untuk kerjanya di rumah sakit, kerjanya di pabrik, itu ada yang berbayar. Tapi untuk pembantu rumah tangga dan ini pelada itu gratis. Tapi di sini saya tidak sosialisasi yang tadi, karena tadi Surabaya ini kalau dari data penempatan kita itu bukan kantong PMI yang untuk sektor itu, karena ini adalah untuk orang-orang terakhir. Sosialisasi kita ini kita arahkan untuk yang jabatan-jabatannya memang sesuai dengan warga Surabaya yang pendidikannya sebagai besar sudah bagus ya, yang segala macam. Jadi banyak sektor tadi untuk kerja misalnya ke Korea, ke Jepang tadi gajinya staffnya dari 23 juta gitu. Bahkan sebenarnya kalau mau itu untuk ke Korea katanya itu cukup tamatan SMP, nggak perlu ijazahnya tinggi tapi dia mampu bahasa Korea. Untuk mampu bahasa Korea itu perlu kursus kan Bapak. Nah kursusnya itu kurang lebih biayanya 7 jutaan. Nanti setelah dia mampu kursus bahasa Korea itu 6 bulanan dia ikut tes namanya tes ke Korea di kantor kami. Kami informasinya tadi melalui website kami, setiap waktu ada 3 kali pembukaan, nanti datang di situ, nanti keluar biayanya itu biaya medical check up berapa ratus ribu, kemudian biaya SKCK itu urus sendiri. Yang biayanya mahal, yang kita biaya mahal, karena kita diurusi. Biasanya di tempat kita khusus bahasa di sini ya, itu bisa di LPK mereka menawarkan sekaligus prosesnya mereka yang ngurusin. Hanya biaya berangkat kerja ke Korea berapa? Ada biaya informasi berapa? 80 juta, ya. Ada yang 90 juta, ada yang 70 juta. Karena biayanya dia ngurusin semua.
yang saya informasi sosialisasi ini kita sampaikan bahwa untuk kerja luar negeri daftar sendiri, yang perlu didaftarkan orang. Akhirnya ada proses biaya-biaya yang sebenarnya itu tidak perlu, gitu ya. Kemudian juga misalnya ke Arab Saudi. Arab Saudi itu untuk asisten rumah tangga pihak wanita di sana itu membayar uang 50 juta. Jadi yang berangkat dari situ sudah gratis. Biaya pelatihannya, biaya paspornya, biaya tiket pesawat itu dan biayai. Jadi kalau nanti ada informasi nanti saya bisa biaya lagi, misalnya kerjanya di sana. Tapi untuk saat ini penempatan pekerja-pekerja negeri bukan untuk sektor domestik atau sektor informal, kita masih tunggu, kita masih proses pembahasan kerjasama bagaimana upaya perkembangannya. Jadi kalau untuk perawat, kemudian perhotelan, restoran, kerja-kerja di toko, gitu ya, di pabrik, di sana tetap terbuka. Yang ditutup ke Timur Tengah, artinya keseluruhan negara Timur Tengah ya Bapak sekalian, itu untuk asisten rumah tangga. Itu kita masuk. Tapi Malaysia, Hong Kong, Taiwan masih dibuka. Gajinya berapa? Gaji kalau di Malaysia itu 1.500 ringgit atau 5 juta. Kalau gaji di Hong Kong 20.000, di Taiwan 20.000 NT atau sekitar 10 juta. Kalau di Hong Kong kurang lebih sekitar 10 juta juga. Jadi gaji asisten rumah tangga di Hong Kong dan Taiwan itu sekitar 10 juta. Gaji di Korea minimalnya 23 juta. Gaji di Jepang minimalnya 18 juta. Gaji di Jerman minimal 43 juta. Jadi itu standar gajinya ya. Biayanya berapa? Kalau untuk sektornya rampir itu kita keluarin biaya buat diri kita aja, bikin paspor, bikin visa, nggak nyampe 10 juta Bapak Ibu sekalian. Nanti yang agak mahal tiket pesawat. Tergantung kita bayar pesawat apa kan? Jadi sebenarnya biaya yang kita keluarkan untuk kita bekerja. Tapi ada yang penggunaan di sana yang betulnya kita. Jadi akhirnya biayanya dikeluarkan oleh pihak dari Malaysia semua, salah satunya tadi untuk asisten rumah tangga. Itu semua biaya ditanggung oleh pihak Malaysia. Karena dia butuh kita. Nah, sama untuk yang peladang. Itu biayanya semua untuk di sawit, di karet ya, di perkebunan sawit dan perkebunan karet itu biaya itu ditanggung. Jadi kalau ada informasi saya dikenakan biaya itu sampaikan ke kami. Nanti kita lihat apakah menjadi unsur namanya overcharging ya, kelebihan penerapan itu akan kita bantu. Ini tugas pemerintah ya. Yang penting tadi harus prosedur tercatat dan prosesnya sesuai dengan aturan yang ada. Bagaimana prosesnya? Nanti kita masing-masing bidang itu berbeda-beda. Kalau untuk perawat